Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan informasi video ini dengan judul 2774 tahun cara batil yang dipilih. Sampai saat ini, masyarakat dalam bertindak, berilmu pengetahuan, berpolitik, berperilaku ekonomi, bersosialisasi, pendidikan, dan dimensi-dimensi lain tidak merujuk secara langsung kepada kitab suci Al-Quran, melainkan merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku sains, atau kajian akademisi, atau kajian perguruan tinggi. Ini yang saya maksud dalam video ini dalam pengelolaan turunnya hujan. Jadi kajian akademisi dan kajian perguruan tinggi itu harus disinkronkan dengan petunjuk dari Allah melalui kitab suci Al-Quran. Karena ayat-ayat kauniyah itu atau peristiwa alam itu adalah ayat-ayat Allah juga. Jadi firman-Nya harus cocok dengan peristiwa alam atau ciptaannya. Jika tidak cocok, berarti ilmu sains tersebut salah. Nah, ini ilmu sains yang di dalamnya memuat pandangan hidup kapitalis, sosialis, dan materialis, sehingga sebagai akibat dari itu semua, umat manusia, khususnya Muslim, dalam meniti kehidupannya banyak yang keluar dari petunjuk yang telah digariskan oleh Al-Quran itu sendiri. Jika demikian keadaannya, lalu di manakah fungsi Al-Quran sebagai hudan li al-nas itu, atau petunjuk bagi seluruh umat manusia? Nah, seperti telah difirmankan, diturunkan permulaan Al-Quran sebagai ada 3 substansi di sini. 1, petunjuk bagi manusia. 2, penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan 3, pembeda antara hak dan yang batil. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Baqarah 185. Tafsir Indonesia Surat Al-Baqarah, diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk menjadi hal yang artinya 1, yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia, dan 2, penjelasan-penjelasan artinya keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk itu yang menuntun pada 3, hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Nah, itulah petunjuk Al-Quran, cukup jelas. Apa yang saya sampaikan di atas terbukti. Saya ambil contoh tentang petunjuk kelola hujan yang telah diturunkan 1443 Hijriah yang lalu. Sampai saat ini petunjuk tersebut belum bisa diterima oleh banyak manusia di dunia, khususnya Indonesia yang mayoritas Muslim, padahal sudah saya informasikan selama 9 tahun, dari tahun 2012 sampai tahun 2021. Nah, ini saya rasa
menimbulkan banyak penentangan-penentangan dengan kajian saya ini. Hal ini karena selama ini manusia telah yakin dengan apa yang telah ditemukan. Dengan ilmu pengetahuan modern yang telah berabad-abad diimplementasikan. Contohnya dalam mengelola turunnya hujan, yaitu konsep drainase konvensional. Ini telah dilakukan pada zaman Romawi kuno di abad ke-8, yaitu 753 sebelum Masehi, dan tetap terus dilakukan sampai tahun 2021. Nah, itu membuktikan bahwa kajian selama ini melalui akademisi atau perguruan tinggi itulah yang masih diyakini sebagai yang benar. Tetapi setelah saya sinkronkan dengan ayat Al-Quran tentang turunnya hujan, ternyata yang dilakukan itu adalah batil. Ini akan saya buktikan dengan video saya ini. Padahal kajian yang berdasarkan akademisi atau perguruan tinggi tersebut sangat berbahaya bagi umat manusia dan bagi lingkungan hidup. Hal ini telah terbukti pada tahun 2021 pada bulan Januari banjir besar terjadi hampir di seluruh Indonesia, dan di bulan Agustus ini banjir besar melanda dunia. Dalam banyak ayat Al-Quran telah menganjurkan dan mendorong umat manusia agar mempergunakan akal dan pikirannya untuk menemukan rahasia-rahasia Allah yang ada di alam yang fana ini. Dengan menggunakan akal dan pikiran tersebut, diharapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dan masih tersembunyi akan dapat terkuak, yang pada akhirnya dapat dikembangkan guna kepentingan masyarakat luas. Nah, ini kalau kajiannya sudah disinkronkan dengan ayat Al-Quran tentang turunnya hujan. Tetapi kalau masih menggunakan monodisipliner dari akademisi atau perguruan tinggi, akan membuat bencana. Perintah untuk intidar terhadap alam semesta, baik terhadap makhluk yang hidup maupun yang tak bernyawa, seperti dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, jaminan bahwa hukum-hukum alam yang mengendalikan alam semesta ini tidak berubah, mengandung suatu janji bahwa apabila kita mengikuti perintah Allah untuk berintidar, kita akan menemukan sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkannya itu. Dan kita akan menguasai sains dan akan mampu mengembangkan teknologi bagi kebahagiaan umat manusia. Nah, ini kalau kajian tersebut sinkron, artinya setelah dicek dengan ayat-ayat tentang hujan di Al-Quran. Inilah tadi ayat Al-Ghasyiyah 17-20. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Nah, inilah bukti-bukti ayat-ayat Allah yang perlu dikaji keilmuannya. Nah, seperti juga tadi turunnya hujan. Berdasarkan kenyataan ini, nampak bahwa Al-Quran dengan perintah yang diulang-ulang banyak berisi tentang perintah yang menyuruh manusia untuk memperhatikan alam semesta atau kosmos yang penuh dengan tanda-tanda yang harus diperhatikan, diteliti, dan difikirkan agar dapat diketahui rahasia-rahasia yang terkandung di balik tanda-tanda itu. Sehingga menjadi jelas pula bahwa Al-Quran sebenarnya banyak memberikan informasi tentang masalah sains
modern. Hal ini akan semakin jelas dan nyata apabila dibuktikan lewat intidal atau observasi terhadap gejala-gejala alam itu sendiri, yang dinyatakan sebagai ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pesan-pesan Allah yang kini banyak terlupakan dan kurang mendapat perhatian adalah pesan-pesan yang menyangkut masalah keilmuan atau sains, yang dalam terminologi ilmu-ilmu Al-Quran biasa disebut sebagai al-ayat al-kauniyah. Kewajiban kita memahami Al-Quran pada masa sekarang ini sama halnya kewajiban sahabat memahami Al-Quran pada waktu itu. Artinya, ketika para sahabat memahami Al-Quran, ketika itu didasarkan pada konteks kesejarahannya. Maka kita pun harus memahami Al-Quran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi seperti sekarang ini. Al-Quran mukjizat terbesar. Turunnya hujan salah satu mukjizat Al-Quran. Apa itu mukjizat Al-Quran? Yaitu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Al-Quran berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Nah, tidak akan berubah. Hukum Allah itu tetap sepanjang masa. Nah, ini contoh atau pembuktian mukjizat Al-Quran, petunjuk kelola turunnya hujan. Ini adalah animasi jika turun hujan di bumi ini, di lembah-lembah ada buihnya. Saya bacakan petunjuknya, firman Allah, surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini petunjuknya menurut Al-Baqarah 185 dan memberi perumpamaan antara yang benar dan yang batil. Nah, ini pembedanya, substansi yang ketiga. Ini cocok. Di petunjuknya ada buih yang mengambang. Nah, ini ternyata buih mengambang. Jadi terbukti mukjizat Al-Quran, firman-Nya sama dengan ciptaannya benar, bukti kebenaran. Nah, kemudian saya berlanjut dengan penjelasannya. Kalau tadi petunjuk firman-Nya, sekarang penjelasan dalam firman-Nya, mukjizat Al-Quran. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini penjelasannya nyata, barangnya ada. Ini barangnya yang di alam ini, di bumi. Jadi cocok. Firman-Nya sama dengan ciptaannya. Bukti kebenaran. Ini substansi yang ketiga adalah pembeda. Nah, ini adalah kelola hujan yang salah, yaitu hilang. Itu pembedanya. Kemudian pembeda satunya lagi antara yang hak dan yang batil. Nah, ini yang batil. Firman-Nya sama dengan ciptaannya. Nah, ini kelola hujan yang benar. Tadi yang batil, sekarang yang benar. Mukjizat Al-Quran. Penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Faktanya atau peristiwa alamnya, ciptaannya, hujan meresap, ini akan tetap di bumi. Jadi sama, bukti kebenaran.
firman-Nya sama dengan ciptaannya. Ini cocok, jadi terbukti kebenarannya. Saya simpulkan surat Ar-Ra'd ayat 17. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Nah, ini kalau seperti ini, animasi ini adalah infiltrasi. Ini ilmu hidrologi, tapi dalam firman-Nya, penjelasannya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Kemudian pembeda satunya yang batil, ini kalau seperti ini adalah run off secara ilmu hidrologi. Penjelasan dalam firman-Nya, adapun bui itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil. Jadi terbukti apa yang saya bilang tadi, selama 2774 tahun, yang cara yang dipilih adalah yang batil. Jadi hujan dibuang selama ini sampai tahun 2021. Kemudian akan saya tambahkan dengan hadis Nabi Ar-Ra'd ayat 17. Seperti ini animasi kalau turun hujan. Kalau di tanah keras ini akan mengalir aliran permukaan, limpasan permukaan. Kalau dalam hutan atau di rumput-rumput ini akan infiltrasi. Dua parameter inilah yang bisa dikelola oleh manusia jika turun hujan. Sesungguhnya perumpamaan, petunjuk, dan ilmu yang Allah mengutus padaku adalah seperti air hujan yang menimpa bumi. Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nah, ini hadis pertamanya. Di antaranya ada sebagian bumi yang menerima air itu, lalu menumbuhkan rumput dan tanaman-tanaman. Nah, ini yang benar. Ini hadis nomor satunya, lapisan bumi sesuai hadis Nabi, unconfined aquifer. Jadi kalau turun langsung ke rumput-rumputan ini akan hidup, dan ini juga akan meresap di unconfined aquifer, akhirnya terkumpul menjadi water table, dan ini yang kita gali kalau kita membuat sumur, inilah air water table, inilah yang kita ambil untuk minum, memasak, dan lain-lainnya. Hadis yang kedua, ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja, lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya, dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Nah, ini yang benar. Jadi ada dua tadi yang benar hadisnya. Nah, seperti inilah lapisan confined aquifer. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini firman-Nya. Ini lapisan bumi sesuai hadis Nabi, confined aquifer. Tanahnya tandus, tapi menyimpan air saja. Seperti ini animasinya. Kemudian yang hadis yang ketiga, ada pula sebagian tanah yang keras, tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini yang batil. Jadi pembeda, ada dua kebenaran tadi lapisan tanahnya. Lebih detail Nabi seperti aslinya, ini kalimatnya tanah keras, letaknya miring, inilah run off, ini akan hilang. Ini di pegunungan juga begitu, miring, ini run off, kembali lagi ke laut, hilang, batil, sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, seperti ini di rumah, di genteng letaknya miring. Terbukti. Jadi selama 2774 cara yang dipilih adalah yang batil. Berarti kita tidak mengikuti petunjuknya, padahal batil itu menghindarkan dari kesesatan. Tadi petunjuknya. Jadi kalau batil itu
sesat. Jadi kita harus mengelola hujan yang benar. Petunjuk dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185, jadi menuntun kepada manusia dari kesesatan. Jadi antara yang hak dan yang batil. Ini terbukti selama 2774 tahun kita memilih cara yang batil. Berarti menurut Al-Baqarah 185, berarti kita tidak menghindari kesesatan atau kita melakukan kesesatan. Jadi jalan yang salah karena kita mengambil yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini firman-Nya cocok dengan hadisnya. Ini lapisan bumi sesuai hadis Nabi, cocok letaknya miring, tanahnya keras. Oke, inilah kajian saya dari ahli hidrologi Joko Suryanto yang dikorelasikan ilmu hidrologi dengan Al-Quran. Kita dapat mendapatkan pemahaman yang benar sesuai petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 yang jelas saya jelaskan tadi dengan detail, dengan gamblang. Insya Allah Indonesia akan mengimplementasikan setelah mendengar informasi dari saya ini karena kita mayoritas Muslim, sudah sepatutnya kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.